Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Putri Nur Anida, NIM 7211419022 dari nomor akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen bab 7, yaitu pengembangan sistem. Sebelum menuju materi, ada pendahuluan, yaitu bagi manajer maupun para pengembang sistem dapat menerapkan pendekatan sistem ketika memecahkan sebuah masalah. Pendekatan sistem itu dapat berupa persiapan, definisi, dan solusi. Persiapan, kita dapat mengenali sistem dari sebuah perusahaan tersebut. Definisinya, untuk setiap sistem, definisikan subsistem dengan langkah-langkah kerjanya. Solusinya, kita identifikasi terlebih dahulu solusi dan evaluasi, serta memilih solusi yang terbaik untuk diimplementasikan dan untuk ditindaklanjuti oleh sebuah perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pendekatan sistem. DW mengidentifikasikan 3 rangkaian pertimbangan yang terlibat dalam pemecahan sebuah konversi secara memadai, yaitu yang pertama mengenali kontroversi, yang kedua mempertimbangkan klaim-klaim alternatif, yang ketiga membentuk satu pertimbangan. Serta pendekatan sistem adalah cara-cara yang efisien dan efektif untuk memecahkan masalah dan kerangka kerja yang direkomendasikan. Urut-urutan langkah, ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu upaya persiapan, adalah menyiapkan pemecahan masalah dengan memberikan suatu orientasi sistem. Terdapat 3 langkah, yaitu melihat perusahaan sebagai suatu sistem, mengenal sistem lingkungan, dan mengidentifikasi subsistem perusahaan. Tahap kedua yaitu upaya definisi, yang terdiri dari pengidentifikasian masalah untuk dipecahkan dan kemudian memahaminya. Terdapat 2 langkah, yaitu melanjutkan dari sistem ke tingkat subsistem dan menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan-urutan tertentu. Lalu tahap yang ketiga yaitu upaya solusi, melibatkan pengidentifikasian solusi alternatif, mengevaluasinya, memilih salah satu solusi yang terlihat paling baik, menetapkan solusi tersebut dan menindaklanjutinya untuk memastikan bahwa masalah telah terpecahkan. Ada 5 langkah, yaitu mengidentifikasi solusi alternatif, mengevaluasi solusi alternatif, memilih solusi yang terbaik, mengimplementasikan solusi, dan menindaklanjuti untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif. Siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Life Development Cycle adalah pengaplikasian dari pendekatan sistem dalam pengembangan suatu sistem informasi. SDLC tradisional. Terdapat tahapan pekerjaan pengembangan yang perlu dilakukan adalah perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan penggunaan. Selanjutnya yaitu prototyping. Prototype adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Jenis-jenis prototype ada 2, yaitu prototype evolusioner dan prototype persyaratan. Di sebelah saya terdapat contoh prototype evolusioner dan prototype persyaratan. Pengembangan prototype evolusioner, ada 3 langkah dalam pembuatan suatu prototype evolusioner. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Pengembangan mewawancarai pengguna untuk mendapatkan ide mengenai apa yang diminta dari sistem. Yang kedua yaitu membuat satu prototype. Pengembangan mempergunakan satu alat prototyping atau lebih untuk membuat prototype. Yang ketiga yaitu menentukan apakah prototype dapat diterima. Pengembangan mendemonstrasikan prototype kepada para pengguna untuk mengetahui apakah telah memberikan hasil yang memuaskan. Pengembangan prototype persyaratan. Langkah-langkah yang terlibat dalam pembuatan sebuah tipe prototype persyaratan adalah membuat kode sistem yang baru. Pengembangan menggunakan prototipe sebagai dasar untuk pengkodean sistem baru. Yang kedua yaitu dengan menguji sistem baru. Yang ketiga yaitu menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima. Dan yang terakhir adalah membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Daya tarik prototyping.
Pengguna maupun pengembang menyukai prototyping karena alasan-alasan di bawah ini. Yang pertama, membaiknya komunikasi antara pengembang dari pengguna. Yang kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, pengembangan dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam pengembangan sistem. Dan yang terakhir adalah implementasikan menjadi jauh lebih mudah terasa, pengguna tahu apa yang diharapkan. Potensi kesulitan dari prototyping. Kesulitan tersebut antara lain yang pertama, terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Dalam jalan pintas ini akan menciptakan usaha yang cepat dan kotor. Yang kedua, pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan, yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Yang ketiga, prototype evaluationer bisa jadi tidak terlalu efisien. Dan yang terakhir, antar muka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Pengembangan aplikasi cepat. Satu metodologi yang memiliki tujuan yang sama dengan prototyping, yaitu memberikan respon yang cepat atas kebutuhan pengguna, namun dengan lingkup yang lebih luas, atau disebut dengan RAD. RAD adalah komponen strategi metodologi dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut dengan rekayasa informasi. Unsur-unsur RAD yang pertama yaitu manajemen, khususnya manajemen puncak hendaknya menjadi penguji coba yang suka melakukan hal-hal yang dengan cara baru atau pengupdatasi awal. Yang kedua yaitu orang. Daripada hanya memanfaatkan satu tim untuk melakukan seluruh aktivitas SDLC, RAD menyadari adanya efisiensi yang dapat dicapai melalui penggunaan tim-tim khusus. Yang ketiga yaitu metodologi. Metodologi dasar RAD adalah siklus hidup RAD. Dan yang terakhir adalah alat-alat. Alat-alat RAD terutama terdiri atas bahasa-bahasa generasi keempat dan alat-alat rekayasa peranti lunak dengan bantuan komputer yang memfasilitasi prototyping dan penciptaan kode. Yang selanjutnya yaitu pengembangan berfase. Satu metodologi pengembangan sistem yang dewasa ini digunakan oleh banyak perusahaan adalah kombinasi dari SDLC tradisional, prototyping, dan RAD dengan mengambil fitur-fitur yang terbaik dari masing-masing metodologi. Tahap-tahap pengembangan berfase yaitu dengan investigasi awal dan menganalisis dengan tujuan untuk mempelajari tentang organisasi dengan masalah sistemnya, mendefinisikan tujuan, hambatan, risiko, dan ruang lingkup sistem baru. Yang selanjutnya yaitu pemodelan proses. Pemodelan proses pertama kali dilakukan dengan menggunakan diagram alur atau flowchart. International Organization for Standardization atau ISO menciptakan standar untuk bentuk-bentuk simbol flowchart serta memastikan penggunaannya di seluruh dunia. Istilah terminator seringkali dipergunakan untuk menyatakan unsur-unsur lingkungan karena menunjukkan titik-titik di mana sistem berakhir. Suatu terminator dapat berupa, yang pertama, orang, seperti seorang manajer yang menerima laporan dari sistem. Yang kedua, organisasi, seperti departemen lain dalam perusahaan atau perusahaan lain. Dan yang terakhir adalah sistem lain yang memiliki antarmuka dengan sistem. Oke, yang terakhir yaitu input pengestimasian biaya. Sebuah work breakdown struktur atau WBS mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas proyek yang akan membutuhkan sumber daya. Kebutuhan sumber daya mencantumkan sumber daya tertentu yang akan dibutuhkan dan berapa jumlahnya. Tarif sumber daya adalah biaya per unit untuk setiap jenis sumber daya. Yang kedua yaitu estimasi durasi aktivitas, menyebutkan periode pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas. Dan yang terakhir adalah informasi historis yang terdiri atas file-file dari data proyek masa lalu, basis data pengestimasian biaya komersial, dan pengetahuan tim proyek. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Apabila masih ada kekurangan, saya
memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.